Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam bidang studi IPS kelas 9 semester 1. Masih pada bab 1 bagian D, yaitu pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya. Masih bersama saya, Ibu Sri Waluyanti dari UPT SMP Negeri 21 Gresik. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah kalian nanti diharapkan mampu menjelaskan pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan di Asia dan benua lainnya. Lingkup perubahan ruang dan interaksi antar ruang ada dua, yaitu lingkup sempit dan lingkup luas. Lingkup sempit yang dimaksud adalah terjadi antara desa dan kota, sedang lingkup luas terjadi antar negara dan benua. Perubahan ruang dan interaksi antar ruang dalam lingkup desa dan kota menimbulkan pengaruh bagi desa dan kota. Di Asia dan benua lainnya, perubahan alih fungsi lahan. Kita bisa melihat hutan menjadi pertanian, pertanian menjadi permukiman. Sedang di Eropa meningkat saat revolusi industri yang mengakibatkan terbentuknya kota-kota dan meningkatnya jumlah penduduk di kota-kota tersebut. Khusus di Asia, perubahan ruang terlihat dari alih fungsi lahan. Seperti tadi ya, bisa dari hutan menjadi pertanian, pertanian menjadi permukiman. Kemudian kurang lebih 50% lahan berubah menjadi wilayah pertanian. Berikutnya, banyak daerah berubah menjadi daerah perkotaan. Nah, perubahan tersebut mendorong terjadinya perpindahan penduduk dari desa ke kota. Dalam catatan tahun 2015, kurang lebih 47% penduduk tinggal di daerah perkotaan. Faktor perpindahan penduduk desa ke kota. Bisa faktor ekonomi. Contoh, terbatasnya lapangan kerja di desa. Kemudian bisa karena konflik, bencana alam, terbentuknya gurun atau desertification, ataupun faktor intrusi atau masuknya air laut ke daratan. Nah, faktor-faktor ini yang menyebabkan akhirnya penduduk desa pergi ke kota. Sekarang dampak interaksi keruangan antara desa dan kota. Bisa bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, dan juga pendidikan. Dampak interaksi desa-kota, yaitu beragamnya orientasi mata pencaharian, meningkatnya produktivitas pertanian dan teknologi tepat guna, semakin baiknya sarana transportasi antara desa dan kota. Budaya kota biasanya masuk ke desa, berkembangnya media massa, dan makin banyaknya guru dan sekolah yang dibangun di desa. Bagi kota, desa memiliki peran yang sangat penting. Pengaruhnya bisa bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik.
Pengaruh desa ke kota. Secara ekonomi, kota memperoleh sumber daya dari desa, baik itu sumber daya manusia dan sumber daya alam. Kemudian penduduk yang bekerja di kota tidak semuanya sukses, sehingga sebagian menimbulkan kemiskinan. Bisa kita lihat dari perumahan-perumahan kumuh yang ada di kota. Kemudian kota dihuni penduduk pendatang dari desa yang sebagian masih mempertahankan budaya atau cara hidup di desa. Sekarang pengaruh interaksi keruangan antar negara, antar benua. Bisa pengaruh terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik, dan juga pendidikan. Contoh pengaruh dalam bidang ekonomi. 1. Mendukung pertumbuhan ekonomi. 2. Daya saing ekonomi meningkat. 3. Investasi makin terbuka. 4. Kualitas produksi meningkat. Dan 5. Devisa yang masuk ke dalam negara meningkat. Sekarang contoh sosial. Seperti kita tahu bahwa kemajuan teknologi komunikasi mampu mendukung interaksi budaya secara tidak langsung. Tidak hanya desa ke kota, tetapi juga antar negara, antar benua. Salah satu contohnya adalah wisatawan dari mancanegara. Banyak wisatawan luar negeri datang ke Indonesia. Begitu juga sebaliknya, dari Indonesia datang ke luar negeri. Berikutnya adalah pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan budaya. Pengaruh budaya barat, contoh, cara berpakaian, masakannya, pergaulannya, dan lain-lain. Nah, sehingga budaya asli itu sebagai kebanggaan suatu negara. Berikutnya bidang politik. Potensi saling mempengaruhi. Tingkat kepercayaan antar negara semakin baik, menghilangkan kesenjangan negara maju dan negara berkembang, dan memicu konflik di perbatasan. Potensi saling mempengaruhi, contoh pertikaian antara Israel dan Palestina, menyebabkan Indonesia mendukung perjuangan Palestina dan tidak melakukan hubungan diplomatik dengan Israel. Sekarang dalam bidang pendidikan. Taraf pendidikan meningkat, jelas ya. Kemudian pertukaran antar pelajar dari Indonesia ke luar negeri, yang luar negeri datang ke Indonesia. Berikutnya pengiriman mahasiswa belajar ke luar negeri, fasilitas beasiswa pendidikan ke luar negeri, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, itu tadi anak-anak materi kita hari ini, yaitu pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya. Saya harap kalian paham dan bisa pada materi ini kalian bisa mengambil manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.